Baik, Syekh memulai kajian beliau tadi setelah sama-sama kita dengarkan ya. Dimulai dengan Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Nahmaduhu, kita selalu memujinya, wa nasta'inuhu, memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan memohon ampunan dari Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita serta kejelekan amalan-amalan kita. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, manusia pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selawat semoga tercurah terhadap beliau, para sahabat dan keluarganya, dan siapa yang mengikuti hingga hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, di awal pertemuan beliau memberi tarhib, sambutan serta kegembiraan akan keberadaan antum semua dan pertemuan kita di hari ini. Dan juga beliau mengingatkan akan besarnya nikmat kita saling berwasiat di atas kebaikan. Dan wasiat di atas kebaikan itulah salah satu pilar orang-orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari segala fitnah dan kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kal qita'il lailil muzlima." Berlomba-lomba kalian semua dengan melakukan amalan-amalan untuk menghindari fitnah-fitnah yang datang, seperti bagian dari malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seorang mukmin, di waktu sorenya bisa menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di waktu sore dia mukmin, di waktu paginya dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya. Dia menjual agamanya dengan suatu hal yang hina dari dunia. Dan ini adalah hadits yang sahih, dikeluarkan di dalam kitab As-Sahih, yaitu di dalam Sahih Muslim. Hadits ini, kata beliau, menunjukkan bahwa sepantasnya lah bagi seorang muslim itu pada segala keadaan bersegera dengan amalan-amalan kebaikan sebelum kesempatan luput dari kita, sebelum waktu itu telah dicabut dari kita, dan sebelum datangnya fitnah-fitnah, benda berkecamuknya fitnah-fitnah di tengah kita. Dan fitnah-fitnah yang terjadi itu disebutkan oleh para ulama terbagi dua. Ada fitnah umum yang menimpa semuanya, dan ada fitnah-fitnah khusus yang menimpa pada orang per orang. Fitnah-fitnah khusus itu contohnya seperti yang disebutkan di dalam hadits Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, atau bertanya kepada para sahabat, siapa yang bisa menceritakan kepada kita hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Maka kata Hudzaifah, saya, wahai Amirul Mukminin. Lalu di antara hal yang disebutkan oleh Hudzaifah, fitnatur rajuli adalah fitnah seorang lelaki pada hartanya, pada keluarganya. Tukaffiruhu salatu was-sadaqatu was-siyam. Itu bisa digugurkan dengan salat, dengan sedekah, dengan puasa. Maka waktu itu Umar berkata, bukan fitnah itu yang saya maksud, wahai Hudzaifah. Bukan fitnah itu yang saya maksud. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, barangkali fitnah yang engkau maksud, wahai Amirul Mukminin, fitnah yang bergejolak seperti gejolak air laut yang sangat dahsyat. Kata Umar, iya, itu yang saya inginkan.
Kata Hudzaifah, wahai Amirul Mukminin, antara engkau dan fitnah itu ada pintu tertutup. Tidak ada masalah antara kamu dengan fitnah itu. Maksudnya engkau tidak terkena fitnah tersebut. Dan seterusnya dari hadits ini, yang dimana hadits ini tampak darinya bahwa fitnah itu terbagi dua. Ada fitnah khusus yang menimpa seorang pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan ada fitnah yang menimpa pada umum. Nah, fitnah yang terkait khusus ini, semua orang tertimpa darinya. Semua orang tertimpa darinya menghadapi fitnah ini di segala keadaannya. Nah, itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada pahala yang besar. Jadi kita itu dihadapkan pada fitnah selalu seperti itu. Fitnah umum itu fitnah bukan khusus pada orang tertentu, pada engkau saja. Tapi dia adalah fitnah yang mencakup semuanya. Kadang fitnah itu dalam bentuk terjadinya peperangan, saling membunuh. Kadang fitnah itu terkait dengan berbagai syubhat-syubhat yang menimpa. Dan kadang fitnah itu adalah fitnah syahwat yang bisa membahayakan. Dan kadang kita lihat ada fitnah ilhad, orang-orang yang mengajak kepada jalan yang meruntuhkan agama. Seperti yang sering kita lihat. Dan fitnah-fitnah yang seperti itu disebut sebagai fitnah umum. Iya. Dan fitnah umum ini, itu kadang memberi pengaruh, dia pengaruhnya kadang lebih kuat, lebih besar daripada fitnah khusus. Karena fitnah umum itu terjadi menimpa keseluruhan. Dan kadang bisa memalingkan seseorang dari agamanya secara keseluruhan. Karena itu datang dalam sebagian riwayat, ketika terjadi fitnah-fitnah itu, maka seorang muslim kadang berkata, hadihi, wahadihi. Dia berkata, oh ini ketika fitnah terjadi, oh inilah kebinasaan saya. Begitu terjadi fitnah lagi, oh inilah kebinasaan saya. Saking dahsyatnya dari fitnah tersebut. Karena itu Nabi SAW telah menyebutkan tentang wahan betapa bagusnya orang yang terhindar dari fitnah itu. Inna sayyida laman junnibal fitan. Inna sayyida laman junnibal fitan. Inna sayyida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi kesimpulannya, fitnah-fitnah yang menimpa itu terbagi dua. Ada yang umum dan ada yang khusus. Dan pada fitnah yang umum ini ada pembagian yang perlu kita ketahui. Baik, jadi Syekh tadi sudah menjelaskan tentang dua jenis fitnah. Iya, dua jenis fitnah ini, yang umum dan yang khusus, tidak boleh dianggap remeh dan boleh dianggap sepele oleh seorang muslim. Kadang ada yang jatuh di dalam jurang kebinasaan disebabkan karena fitnah khusus, bukan di fitnah umum. Ada yang sebaliknya, di fitnah umum dia terjatuh, di fitnah khusus tidak. Fitnah khusus telah diterangkannya berbagai hal yang terkait pada diri seseorang, dia jatuh di dalam dosa-dosa, di dalam maksiat, atau pada setiap manusia itu kadang terjadi pada dirinya, tertimpa pada dirinya fitnah, menimpa dia sendiri. Orang lain mungkin belum tentu dia tertimpa dengan itu. Contoh misalnya, ada hal-hal yang terjadi di sekolah dari fitnah pada anak-anak yang sekolah, ujian-ujian. Itu mungkin pada orang awam tidak tertimpa hal tersebut, karena dia tidak belajar. Iya, tidak masuk di dalamnya. Demikian pula misalnya terkait dengan
fitnah-fitnah yang menimpa terkait dengan syahwat. Ya. Kadang kita melihat pada orang-orang yang jatuh di dalam dosa dan kesalahan-kesalahan, anggaplah di dalam hal yang sifatnya disyariatkan, tetapi dia tertimpa fitnah di sini. Seorang misalnya dia punya 2 istri, tetapi dia condong kepada salah satu dari keduanya, tidak berlaku adil. Nah, ini fitnah menimpa seseorang. Nah, ini mungkin fitnah ini menimpa orang ini saja yang menghadapi kasus seperti itu, dia punya 2 istri. Adapun yang tidak seperti itu, mungkin dia tidak mengalaminya. Tidak mengalaminya. Jadi maksudnya bahwa fitnah khusus itu fitnahnya banyak dan beraneka ragam. Fitnahnya banyak dan beraneka ragam. Walaupun alhamdulillah fitnah secara khusus ini itu lebih mudah dari fitnah umum. Karena fitnah secara khusus ini obatnya banyak, kemudian hal-hal yang menggugurkan dosa, ya, jalan-jalan keselamatan dari hal tersebut juga banyak. Itu yang disebut dengan nama mukaffiratid dunub, hal-hal yang menggugurkan dosa. Ya, seperti yang disebut di dalam hadits Hudzaifah yang telah kita bacakan, fitnatur rajuli itu tukaffiruhu salatu was sadaqatu wasyam. Bisa digugurkan. Fitnah yang menimpa seorang itu bisa berjatuhan dengan dia melakukan salat, dengan dia bersedekah, dengan dia berpuasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau punya satu tulisan khusus. Beliau kumpulkan tentang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Dari amalan-amalan tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah-ibadah, misalnya dari Ramadan ke Ramadan itu penggugur dosa-dosa. Dari sebuah umrah ke umrah yang lain itu bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Seperti dia melangkah ke masjid, pada setiap langkahnya mengangkat derajat dan menggugurkan dosanya. Ya, kalau dihitung dalam hal itu, ya banyak sekali. Dan itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah mengetahui pada kita itu banyak kelemahan. Maka kita dimudahkan pada hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena itu hendaknya kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dari nasihat saya, kata Syekh, pada banyak hal yang kita alami dari fitnah-fitnah itu adalah kita memperbanyak dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya. Dan kehidupan dengan istighfar itu kehidupan yang sangat indah sekali. Seakan kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapatkan berbagai karunia, berbagai kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bersamaan dengan itu kadang beliau duduk di satu majlis, satu kali duduk beliau beristighfar lebih daripada 100 kali. Seperti dalam sebagian hadis beliau membaca, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, beri taubat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha memberi, Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Beliau ucapkan 100 kali. Padahal beliau ini telah diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Karena itu kita perbanyak dari istighfar. Pada fitnah yang umum dan fitnah yang khusus, sebenarnya masalah yang terbesarnya itu di fitnah umumnya. Itulah hal yang terbesar. Iya. Karena fitnah umum ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Dan seluruh dari manusia mungkin bisa tertimpa dengannya. Karena itu kita lihat misalnya di sebagian kita, mungkin tahun-tahun atau beberapa tahun sebelumnya, kita lihat banyak orang-orang yang bersama di dalam seperti satu keluarga. Tiba-tiba
di hari-hari ini kita sudah lihat berpisah-pisah, berpecah-pecah. Itu dari fitnah-fitnah umum yang menimpa. Dan fitnah-fitnah umum ini, ya, jangankan kita para sahabat radhiyallahu taala anhum saja tertimpa dengannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hati kalian dari sebuah fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Tapi dia fitnah umum. Tidak selamat darinya. Orang yang berilmu juga tidak selamat. Orang yang ahli ibadah tidak selamat. Tidak pula selainnya. Ya, dan keselamatan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sana ada perkara-perkara yang bisa membantu seorang selamat dari fitnah-fitnah. Dan itu kata Syekh saya akan terangkan nanti terkait dengan hal tersebut. Yang jelas fitnah-fitnah umum ini ada yang terkait dengan syubhat, ada yang terkait dengan syahwat. Ada yang terkait dengan syahwat. Hal yang terkait dengan syahwat itu lebih ringan daripada syubhat. Hal yang terkait dengan syahwat lebih ringan daripada apa? Daripada syubhat. Karena sebagian dari fitnah syahwat ini, misalnya cinta kepada dunia, terfitnah oleh perempuan, kemudian fitnah terkait dengan masalah sebagian hal yang diharamkan, atau sekarang sebagaimana kadang banyak seorang melihat ke media hal-hal yang diharamkan, film-film atau yang semisal dengannya. Itu hal-hal dari fitnah syahwat. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya, lebih mudah baginya untuk bertobat. Ya, mungkin dia jatuh di dalam fitnah setahun, 5 tahun, tapi Allah mudahkan dia kembali dan bertobat padanya. Adapun pada fitnah umum ini, fitnah yang, masalah yang terbesarnya itu sebenarnya pada hal yang terkait dengan syubhat. Pada hal yang terkait dengan syubhat. Karena itu Nabi SAW telah mengingatkan tentang bahaya perpecahan, bahaya perselisihan. Sampai subhanallah para sahabat itu, mereka berkata, kami tidak pernah menyangka bahwa itu terjadi pada kami. Karena kami ini dekat dari Nabi SAW. Di mana ucapan nukilan para sahabat. Sampai fitnah tersebut turun di tengah kami. Sehingga terjadi beberapa fitnah di tengah para sahabat yang membuat mereka berpecah. Sebagaimana yang dimaklumi ya. Ketika ada terjadi masalah antara Ali bin Abi Thalib dan siapa yang bersamanya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha dan siapa yang bersamanya. Ya terjadi hal-hal di antara mereka, fitnah-fitnah. Walaupun dimaklumi ada sejumlah sahabat yang selamat dari fitnah itu. Indah ikut kemanapun. Tapi itu jumlah yang sedikit. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, kalau berbicara tentang para sahabat, walaupun mereka tertimpa ujian seperti itu, mereka semuanya di atas kebaikan. Karena semuanya adalah orang-orang yang berijtihad. Semuanya mendapat pahala. Padahal yang mereka berijtihad di dalamnya. Maka ini sebagian dari fitnah-fitnah umum yang diterangkan oleh Syekh. Kemudian beliau mungkin akan menjelaskan beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk selamat dari fitnah-fitnah. Baik, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwa adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sangat bersemangat sekali untuk menjelaskan segala hal yang menyebabkan para sahabatnya itu terjaga di atas petunjuk dan terhindar dari fitnah-fitnah. Jangan sampai ada kelalaian. Bahkan Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada orang-orang dewasa, bahkan kepada anak-anak kecil. Karena itu Nabi SAW sangat banyak sekali beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya-bahaya fitnah. Dan ketika beliau beristiadah, bertawud dari fitnah-fitnah itu, Nabi SAW didengarkan oleh para sahabat. Mereka mencontohnya di dalam hal itu. Bahkan di dalam salat, Nabi SAW itu mengajari kita untuk bertawud, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara. Dari fitnah jahannam, kemudian yang kedua dari fitnah al-qabr, fitnah kuburan. Kemudian yang ketiga
dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dan ini fitnah keluarnya Masih Dajjal, ini fitnah umum, menimpa semuanya. Demikian pula yang keempat, berlindung dari fitnah Al-Mahya wal Mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Dan ini hadits dikeluarkan di dalam As-Sahihain, di riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Berlindung dari empat perkara ini di dalam sholat, itu dipandang oleh sebagian sahabat bahwa kami tidak sholat kecuali berlindung dengan hal itu. Karena itu banyak dari ulama mewajibkan perlindungan dari empat perkara di akhir sholat. Karena pentingnya hal ini. Tapi yang menjadi masalah kita itu sebenarnya, kita tidak menggambarkan pada diri kita bahayanya fitnah-fitnah ini. Kita menganggapnya sepele, menganggapnya biasa. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kebahagiaan itu seperti itu. Betapa indahnya kebahagiaan dalam hadits yang telah dibacakan tadi. Inna sayyida laman junni wal fitan. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, kita melihat ya pada di tengah kita kadang ada orang-orang yang tadinya diafiat kemudian tertimpa oleh fitnah-fitnah tersebut. Iya. Orang-orang yang tadinya misalnya tertimpa, berada di atas kebaikan, kemudian dia melenceng dari hal itu. Karena itu berlindung teguh di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berlindung dari fitnah-fitnah itu adalah jalan kebahagiaan. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ada yang mendoakan beliau. Lalu orang itu berkata, "Tsabbatakallahu alal Islam." Semoga Allah meneguhkan engkau di atas keislaman, wahai Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, wa ala sunnah. Maksudnya doanya itu kurang. Minta kepada Allah untuk saya, semoga Allah meneguhkan kamu di atas Islam dan di atas sunnah. Dan di riwayat lain ada yang mendoakan beliau, tawaffakallahu alal Islam. Semoga Allah mewafatkan engkau di atas keislaman. Kata beliau, wa ala sunnah. Dan semoga saya diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Iya. Ini keteguhan pada saat fitnah. Itu perkara yang sangat penting sekali. Hal yang sangat besar. Dan itulah yang menyelamatkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hal ini. Pengajarannya terhadap para sahabatnya radhiyallahu taala anhu, bahkan kepada generasi muda, anak-anak kecil dari para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melatih mereka, mengajari mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaka yahfadka, ihfadillaka tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, sesungguhnya saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Nah dikatakan kamu wahai anak kecil, tapi disebut wahai pemuda. Ini untuk mengajari dari keteguhan agamanya, hal yang dia pegang. Ihfadillah, peliharalah Allah. Niscaya Allah akan memeliharamu. Apa artinya memelihara Allah itu? Kata beliau pada 3 hal. Yang pertama pada hudud, di hududihi, pada batasan-batasan Allah. Yang kedua pada awamirihi, perintah-perintahnya. Dan yang ketiga pada nawahihi, pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau dikatakan peliharalah Allah, artinya tepati batasannya, jangan lewati batasan-batasan Allah. Iya. Kalau dikatakan peliharalah Allah, itu artinya lakukan, pelihara Allah, jaga Allah dengan melakukan segala perintahnya. Peliharalah Allah, itu artinya kita menjaga Allah dengan meninggalkan segala yang dilarang. Jadi ihfadillah yahfadka. Ya.
jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kemudian setelah itu, Nabi tidak cukup memberi wejangan itu, jaga Allah. Tapi diberi sesuatu dari amalan yang membuatnya tertolong untuk bisa menjaga perintah-perintah Allah. Menjaga Allah pada 3 hal. Karena itu dikatakan pada kelanjutannya, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Dan kalau engkau mengambil pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi menjaga Allah itu pada 3 hal. Sekali lagi, menjaga Allah pada berapa? Pada 3 hal. Yang pertama, pada menjaga batasan-batasan Allah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampauinya. Sebagaimana menjaga Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa? Larangnya. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka hendaknya kalian berhenti. Itu makna pelihara oleh Allah. Nah, balasannya, kalau seorang menjaga Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan juga untuknya. Yahfadillaha yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah untuk seorang hamba itu ada 2. Ada 2. Kalau dia sudah dijaga oleh Allah, penjagaan Allah untuk hamba ada 2. Penjagaan yang pertama, penjagaan pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada hartanya. Iya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia selalu mendapatkan kebaikan pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Nah, penjagaan yang kedua, dan ini yang lebih pentingnya, dia dijaga pada agamanya. Dia dijaga pada agamanya. Sehingga dia dihindarkan dari kemurtadan, dihindarkan dari kesesatan, dan dihindarkan dari hal-hal yang merusak agamanya. Ya. Karena itu kita melihat ya, ada orang-orang yang kadang dia dihitung di golongan terpelajar, disebut sebagai seorang akademisi. Tapi bersamaan dengan itu mengingkari tentang adanya Allah. Nah, ini kan orang yang tertimpa fitnah, tidak terjaga pada agamanya. Iya. Menjatuhkan dia jatuh ke dalam hal-hal yang membawanya kepada kemurtadan waliyadzubillah. Sebagaimana seorang itu kalau dijaga oleh Allah pada agamanya, dia akan dihindarkan dari bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah ini sebab seseorang itu diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saja pada hari kiamat ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya karena bid'ah. Padahal kita ini semenjak kita hidup, kemudian kita diwafatkan, lalu dibangkitkan pada hari kiamat. Awal perjumpaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di padang mahsyar. Di perjumpaan yang pertama dengan Nabi, dia sudah diusir. Apa sebabnya? Karena dia melakukan bid'ah-bid'ah. Maka dia diusir di awal perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang kalau dikatakan disampaikan padanya hadits-hadits yang sahih, dia ingkari, dia tinggalkan, dia tolak. Ya. Jadi semuanya dari bentuk bid'ah-bid'ah. Sebagaimana jadi kalau seorang itu menjaga Allah, dia akan dijaga dari kemurtadan, dijaga dari bid'ah-bid'ah, dan dijaga juga dari maksiat-maksiat. Iya. Karena itu seorang memohon kepada Allah agar supaya dijaga dan dipelihara, dia lakukan. Dia pelihara Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia dikuatkan di atas keislaman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-sekalian kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Dia dijaga dari bid'ah-bid'ah karena dia berpegang dengan sunnah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah
wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ada perpecahan itu disebabkan karena bid'ah. Dan yang selamat itu cuma satu. Orang yang menempuh seperti jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Demikian pula maksiat-maksiat itu ditinggalkan. Kita jangan dekat dengan orang-orang yang berbuat dosa-dosa dan maksiat. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum annahu idza fil kitab an idza sami'tum qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairuh innakum idzan mithluhum. Telah turun di dalam untuk kalian di dalam Alkitab bahwa kalau kalian dengar ayat Allah dikafiri atau diolok-olok, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau tidak, kalian sama seperti mereka. Kalian sama seperti mereka. Ini seperti selalu diingatkan oleh Syekh ya di beberapa pertemuan. Musibah yang menimpa banyak orang sekarang ini. Gampangan dia lihat YouTube ceramahnya, oh ini si fulan bikin apa lagi? Ahlul bidah dia tahu. Dia dengar. Seakan-akan ini jadi pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Masuk, dia dengar bidahnya, dia tahu ini orang menyimpang. Cuma mau tahu saja. Akhirnya kadang singgah di hatinya. Dan ini dari fitnah-fitnah yang kadang seorang bergampangan. Ya dengannya. Maka hal-hal yang seperti itu perkara yang harusnya kita menghindarinya. Jangan kita mendekatinya. Kemudian jadi kesimpulannya kata Syekh Hafizahullah, kita harus ada ijtihad, bersungguh-sungguh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Ya. Para sahabat itu mereka berkata, wa na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut dengan sepenuh hati. Kita memohon dengan sepenuh hati. Selalu kita mengulanginya. Kalau ada orang yang kena fitnah tadinya baik kemudian dia berubah, jangan kita mencelanya. Jangan kita membicarakannya, menjelekkannya, menghinakannya. Bahkan kita berdoa kepada Allah supaya dia diberi hidayah dan memberi keteguhan kepada kita. Memberi keteguhan kepada kita. Kemudian di akhirnya beliau menjelaskan secara ringkas 5 sebab dari hal yang membuat seorang itu diselamatkan dari fitnah. Yang pertama adalah kita memperbanyak dari mempelajari ilmu agama. Memperbanyak dari mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua, duduk dengan orang-orang yang berilmu. Bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, punya perhatian yang baik terhadap Al-Quran. Punya perhatian yang baik terhadap Al-Quran di dalam membacanya, tadabbur, di dalam mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah banyak seorang itu baik di dalam melakukan sholat malam. Sebab sholat malam itu dari sebab yang sangat besar sekali yang menjaga seseorang dari fitnah-fitnah. Maka ini 5 hal apabila kita continue padanya, menjaganya, maka itu adalah hal yang insya Allah akan menghindarkan kita dari segala fitnah, yang umum maupun yang khusus. Yang umum maupun yang khusus. Kemudian di akhirnya Syekh mengingatkan bahwa setiap dari orang mungkin tertimpa dari fitnah. Apa saja bisa seorang tidak ada yang selamat, maka dia hendaknya menjaga 5 hal ini. Dan beliau doakan semoga kita semua diteguhkan di atas keislaman dan di atas sunnah dan dijauhkan dari segala fitnah. Dan beliau telah tutup dengan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.